Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, yang begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap hati kami di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya mau ajak jemaat semua kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bersemangat. Bertepuk tangan demi nama Tuhan kita. Yes, haleluya. Woo! Mari jemaat semua sama-sama nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sing it! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat semua sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Yesus. Ku kan terbang di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan janji-Mu, janji-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Sama semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan,
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Yes, ku kan aman dalam-Mu, ku kan aman dalam-Mu. Yes, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Yes, beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Yeah. Sorakan haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Yeah, kita percaya kita lebih dari pemenang, amin, bersama Tuhan kita. Berjalan bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Yeah. Semua bertepuk tangan, bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Yeah. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua lambaikan tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, kita lebih dari pemenang. Semuanya sorakan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Yesus. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja
haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, semua kita percaya kita lebih dari pemenang bersama Tuhan kita. Amin. Yeah. Mari semua kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan, kamu lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Semuanya sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi sorakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, amin. Yes, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi jemaat semua yang belum menerima amplop dapat melambaikan tangan agar dapat dilayani oleh usher. Dan bagi juga jemaat yang mau memberikan secara non tunai dapat scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dapat juga melalui transfer juga di nomor rekening yang tertera. Mari kita mau deklarasikan persembahan kita, semua sudah siap? 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Kami menyambut apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan supaya dapat kami sambut. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang di gereja kami. Semoga dapat beribadah dengan damai di tempat ini. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan,
Ya dan amin Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau Tuhan yang besar Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Yes I worship you Lord. Sebab Kau besar, Kau ajaib, Jesus. Haleluya. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Thank you Jesus. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Oh, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya mau ajak semua kita bangkit berdiri. Yes Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan bahwa Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Yes Lord, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, kami muliakan Tuhan. Yes Lord, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Somebody out. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia. Yes, I worship you Lord. Say Jesus, I worship you. Yes, I worship you Lord. Kurabaya taka bakara bakaya rashe. Engkau besar. Yes, we praise you God. Kurabaya taka bakara bakara. Kirala basyandara la baba basyandara la basyandara. Kirala bala 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 basyandara la bala basyandara la bala 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 basyandara. Kirala bala 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 basyandara la bala bala basyandara. Kirala matakara baba baba basyandara la kirala bakala la bala. Oh kirala la basyandara la baba basyandara la. Kirala basyandara la bala basyandara la bala basyandara la. Kirala bala 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 basyandara la bala. Kirala bada bada basyandara la bala. Kirala papa papa basyandara la bala basyandara. Shidara la bala basyandara la bala. Kirala bashe. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Yes. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Akui Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku
Amen. Saudara yang percaya terima kesembuhan, katakan ku terima sekarang kesembuhan dan yang perlu kelepasan katakan ku terima sekarang kelepasan dan yang perlu pemulihan katakan ku terima sekarang pemulihan dan yang perlu terobosan katakan ku terima sekarang terobosan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, oh, terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Haleluya, kami bersyukur apapun situasi, kondisi, sesukar, sesulit, seburuk apapun yang kami alami, kami hadapi saat ini. Kami punya Tuhan yang besar, yang memberi kami kemenangan, bahkan menjadikan kami lebih dari pemenang. Thank you Jesus. Katakan bersama, saya siap mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidupku, bertumbuh dewasa serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan, siap menjadi pelaku firman. Amin. Ku cinta keluarga. Silakan. Terjalin mesra sekali. Haleluya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Jeff. Haleluya. God is a good and all the time God is a good. Haleluya. Silakan Timothy atau Devon? Timothy ya? Hah? Fian. Saya nih kadang-kala gonta-ganti antara nama Devon dan kakaknya. Oke. Saya percaya bahwa Tuhan mendesain hidup kita, saya dan saudara, untuk menjadi pribadi sehat, berdampak, berbahagia. Mana aminnya? Sebab itu pastikan hidup kita selaras dengan desain ilahi. Kita akan lanjutkan khotbah ini dengan sebuah pantun. Saya lihat dulu mana yang tadi datangnya di atas jam 10. Jam 11. Oke, saya minta Ibu Oka untuk membacakan pantun. Haleluya. Silakan Bu Oka, baca pantunnya. Ini suasana Bali soalnya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini mau logat Bali atau logat Jawa Bali? Logat Bali lebih bagus. Logat Bali ya. Ya. Iya, jarang-jarang saya pakai logat Bali.
pergi ke sawah di pagi hari, Cakep, menuai padi, senyum ceria, cakep, baca Alkitab setiap pagi, cakep. praktek firman, hidup berbahagia. Amin. Wah, itu dia. Ini orang Bali asli ya, saudara. Oke, terima kasih. Pribadi sehat, berdampak dan berbahagia itu adalah pribadi yang hidupnya selaras desain ilahi. Saya dan saudara diciptakan spesial oleh Tuhan. Handmade-nya Tuhan. Bukan oleh malaikat, bukan juga oleh sebuah pabrik. Tapi dibentuk, ditenun dalam kandungan ibu kita. Yuk baca bersama Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Poinnya tidak banyak, saudara catat ya di media atau alat catat saudara. Kita adalah gereja pemuritan yang terus belajar menjadi pembelajar yang baik. Supaya saudara nanti pelajari lagi catatan saudara, berbagi juga di Carousel. Saudara, saya dan saudara so special. Karena kita bukan bikinan pabrik Toyota atau pabrik manusia. Nggak ada memang pabrik manusia ya. Tapi kita adalah buatan Tuhan. Dibentuk, ditenun dalam kandungan ibu kita. Entah motifnya seperti apa, pada waktu papa dan mama menikah, I don't care. Tapi yang pasti bahwa kita hadir di sini bukan hanya karena kerja sama papa dan mama, tetapi Tuhan yang membentuk dan Tuhan yang menjadikan kita dalam kandungan ibu kita. Iya toh? Karena sampai hari ini juga banyak orang pingin punya anak, gak punya anak loh ya. Sudah sampai ke mana-mana saudara. Biaya mahal, tapi juga lah ya belum dapat. Ya sudahlah. Berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik kok. Kita enjoy aja saudara, betul gak? Tapi poin yang saya mau sampaikan begini saudara. Bahwa saudara kalau bisa hadir di sini, itu sudah sangat istimewa. Pertama, dijadikan oleh Tuhan. Ditenun oleh Tuhan. Jadi ini yang membuat kita special. Dan kalau Tuhan yang jadikan dengan tangan Tuhan, berarti Tuhan pastikan yang dia jadikan itu berfungsi maksimal. Dia pastikan bahwa yang dia jadikan itu pribadi yang sehat, pribadi yang berdampak, pribadi yang berbahagia. Karena dia membentuk dan menenun kita ada maksudnya, ada tujuannya. Enggak sekedar menjadikan kita manusia. Tuhan mau kita jadi pribadi yang sehat. 3 Yohanes ayatnya yang kedua, di situ ada sebuah pernyataan doa, harapan, iman. Saudaraku yang kekasih, kita baca bersama. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini isi hati Tuhan. Ketika Tuhan mendesain setiap pribadi, Tuhan mau setiap pribadi itu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, tak bercacat. Artinya apa saudara? Roh,
jiwa, tubuh baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Ini kebenaran yang mesti kita aminkan dulu. Amin. Kita terima dulu. Ya. Walaupun kayaknya nggak ada yang tidak sabaran. Loh ya, aku lagi sakit nih. Ya. Aku lagi nggak baik-baik saja. Berarti apakah ada yang tidak beres dalam hidupku? Apakah ada yang salah dalam hidupku? Atau Tuhan justru gak konsisten? Atau justru Tuhan tidak bermaksud bahwa saya mengalami semua yang baik dan sehat? Sabar ya. Tuhan mendesain saya dan saudara menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang berdampak. Kamulah garam dan terang dunia. Ini bicara mengenai pengaruh bagi dunia. Melalui apa? Efesus 2 ayat 10, Matius 5 ayat 16. Melakukan pekerjaan baik. Melakukan perbuatan baik. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, kita melakukan perbuatan baik, maka kita berdampak, kita punya pengaruh. Tuhan mendesain saya dan saudara menjadi pribadi sehat, pribadi berdampak, dan pribadi berbahagia. Semua saudara ingin bahagia bukan? Berapa banyak yang sekarang ini sudah berbahagia? Berapa banyak yang belum? Berapa banyak yang bingung? Kembali kepada definisi masing-masing loh. Kembali kepada yang Anda pahami mengenai kebahagiaan itu apa? Yang disebut berbahagia adalah apa? Masing-masing orang beda-beda ya. Kalau punya duit banyak baru berbahagia. Sudah menikah baru berbahagia. Udah punya rumah sendiri baru. Oke. Ini saya sebut sebagai berbahagia adalah baru. Jikalau. Dan yang jikalau ini gak nyampe-nyampe, betul gak? Nanti gak bakal nyampe, saudaraku. Nah, apa sih yang dipahami orang mengenai kebahagiaan? Apa definisi orang mengenai kebahagiaan? Kebahagiaan sering dikatakan orang atau disebut orang sebagai perasaan. Sukacita, perasaan apa lagi? Senang, riang, gembira, atau yang disebut kebahagiaan adalah feeling, perasaan. Perasaan yang enak, perasaan yang baik, perasaan yang nyaman, itulah kebahagiaan. Apakah itu yang dimaksud kebahagiaan oleh Tuhan? Apakah itu yang dimaksudkan Alkitab mengenai kebahagiaan? Sejujurnya tidak seperti itu. Berbahagialah. Di enter aja lah. Ini enggak jalan-jalan. Ya, nanti perhatikan saya supaya waktu saya ini ya, oke. Berbahagia itu adalah ketika kita hidup selaras desain ilahi. Jadi bukan ketika atau jikalau kita nanti baru punya ini dan itu dan kemudian kita berbahagia.
Biasanya pengertian atau definisi itu atau pandangan itu karena orang ini memahami bahwa bahagia itu adalah feeling. Ada hubungannya dengan perasaan. Ya, walaupun bahagia itu ada rasanya. Tapi rasanya tidak selalu I feel good. Rasanya tidak selalu I'm okay. Jadi orang yang berbahagia itu bukan berarti orang yang selalu merasa I'm feel good atau I'm feel okay. Nah itulah berbahagia. Nah. Sometimes ketika orang merasa I'm not feel good, I'm feel bad. Bahkan hard feeling. Tapi orang itu berbahagia. Nah, karena ini definisinya. Berbahagia itu happiness. Ini definisi kerja saya yang saya buat. Happiness is not about feeling and condition, but about meaning and values. Baca bersama bahasa Indonesianya. Kebahagiaan bukanlah tentang perasaan dan kondisi, tapi tentang makna dan nilai-nilai. Kalau saudara memahami definisi dan saudara terima definisi ini, saudara akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Pak Pendeta, apakah itu berarti kalaupun saya menderita, saya berbahagia, Pak Pendeta? Pak Pendeta, apakah kalau saya ada di penjara manusia, saya juga bisa berbahagia, Pak Pendeta? Pak Pendeta, apakah kalau saya dalam kesulitan, kesukaran, saya juga bisa berbahagia? Ya. Kalau di sana Anda menemukan makna dan ada value. Ketika Anda menemukan makna di situ, maka Anda berbahagia. Ada satu buku yang ditulis oleh Viktor E. Frankl. Viktor Frankl adalah keturunan Yahudi yang tinggal di Jerman. Yang pada zaman pemerintahan Hitler, Nazi, orang Yahudi semua ditangkap. Dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Para orang Yahudi ini orang-orang yang they have, rata-rata orang kaya. Dokter, profesional, lawyer, pengusaha-pengusaha. Orang-orang hebat yang ada di Jerman. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi kerja paksa. Banyak yang mati, dimasukkan dalam ruang gas. Hati, saudaraku. Yang sehat-sehat kuat, dikasih kerja paksa. Dengan hanya makan bubur cair. Sampai badannya tinggal tulang belulang. Tempat tidurnya yang tadi nyaman. King coil. Sekarang tidur seperti babi, kambing, hewan. Tuh di kandang itu. Ini sejarah pahit, kelam daripada bangsa Yahudi di abad 19, abad 20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak banyak orang bertahan di sana. Itu serasa di neraka, siksaan penganiayaan yang sangat luar biasa. 6 juta orang tewas, mengenaskan. Hanya ada beberapa orang yang bertahan hidup. Salah satu di antaranya adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl hidup, bertahan, tetap berjuang hidup. Kenapa? Karena 2 alasan. Yang pertama karena cinta. Dia pingin masih bisa berjumpa dengan istrinya yang dia cintai. Karena suami istri dipisahin ya. Campnya beda. Yang kedua,
Dia bertahan untuk menemukan, mengapa aku bertahan? Karena aku punya purpose, aku punya tujuan hidup. Itu yang membuat aku bertahan hidup. Aku mau beritahu kepada semua orang yang menderita di luar sana, one day, bahwa kamu bisa menikmati kebahagiaan. Asal kamu tahu tujuan hidup. Kamu bisa dipulihkan, kamu bisa disembuhkan, asal kamu tahu tujuan hidup. Viktor Frankl menjadi seorang psikolog. Dia mengembangkan sebuah formula namanya logoterapi. Terapi pemulihan jiwa untuk membantu orang menemukan tujuan hidup. Karena dia menemukan bahwa banyak orang mengalami persoalan mental karena kehilangan tujuan hidup, purpose of life. Dia mengembangkan terapi itu. Dia bilang begini, di balik satu penderitaan orang bisa berbahagia. Yaitu ketika orang menemukan makna di balik penderitaan itu. Haleluya. Paulus dan Silas juga berbahagia. Sekalipun mereka ada di penjara, dipasung kakinya, dirantai, tapi mereka masih bisa memuji Tuhan. Mereka percaya. Di dalam penjara sekalipun ada Tuhan. Dan di dalam penjara bukan akhir dari semuanya. Karena Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik ketika ada di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kebahagiaan bukanlah sebuah perasaan dan bukan karena kondisi. Karena kalau kondisi, Viktor Frankl gak bisa berbahagia. Paulus dan Silas pun tidak bisa berbahagia. Saudara pelajari Matius 5. Maka saudara simpulkan dua hal. Kebahagiaan itu adalah meaning and value. Berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya karena namaku. Orang dianiaya bisa ya berbahagia ya. Sulit kalau itu bicara feeling. Betul tidak? Gak mungkin orang bisa berbahagia kalau itu feeling. Karena udah pasti rasanya sakit. Ya kan? Tapi kebahagiaan adalah meaning. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Lagi-lagi ini bukan bicara mengenai feeling. Karena untuk memberi tidak sesederhana itu, saudaraku. Bahkan orang yang punya uang banyak pun ngeluarin 50.000, 100.000 untuk seseorang pun gak sesederhana itu. Jarang orang memberi sambil ketawa dan happy-happy senang, saudaraku. Tapi ini bicara apa? Value. Betul gak? Nilai. So, Anda mau berbahagia? Jadilah pribadi sehat, berdampak. Karena di situ Anda akan punya meaning. Berdampak adalah meaning. Berdampak adalah nilai. Ketika Anda bisa memberi nilai tambah kepada orang lain, kepada sebuah kehidupan, Anda berbahagia. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10. Mencatat, aku, kita, saya, saudara, buatan Allah. Kata buatan dalam bahasa Inggris yang digunakan workmanship. Berarti saudara, setiap kita ini adalah karya seni ilahi yang mulia. Karya seni ilahi yang agung. Wow, yuk bersama-sama. Wow. Saudara mesti apresiasi dulu Tuhan, saudaraku. Siapa saudara, siapa aku nih istimewa. Tapi Pak Pendeta aku berantakan, udahlah nggak usah lihat masa lalumu dan bahkan hari ini pun saat ini. Please, saudara mesti lihat bahwa saudara dijadikan Tuhan itu gak berantakan. Tuhan itu jadikan saudara tuh udah memang berkualitas. Loh kalau saya berantakan sekarang, kenapa kok bisa? Itu hal lain lagi. Soal saudara, soal responmu. Ada
kejadian, peristiwa di luar kontrolmu bisa membuat engkau seperti saat ini, yang engkau sebut berantakan. Tapi sekalipun engkau berantakan, sekalipun engkau hancur, Tuhan tetap akan memulihkan. Kenapa? Dengar baik statement ini. Bukan saudara yang punya kepentingan. Saya ulangi, bukan saudara yang punya kepentingan. Tuhan yang punya kepentingan. Saya tidak pernah minta Tuhan jadikan saya. Saya adalah kejadian inisiatif, well plan dari pikiran Tuhan. Yang istimewa lagi, dengar baik, kata workmanship. Sebagai sebuah karya seni ilahi. Maka kita dijadikan oleh Tuhan bukan hanya dari pikiran pengetahuan Tuhan. Bukan hanya dari keterampilan Tuhan. Tapi dengar baik, catat ini. Kita dijadikan oleh hati Tuhan. Semua seni, masterpiece, karya-karya terbaik dari seniman-seniman kelas dunia. Mereka mewujudkan karyanya dengan hatinya. Dengan hatinya. So, kalaupun Anda lahir di sini di planet ini, mungkin Anda anggap sebuah kecelakaan atau sebuah kebetulan. Tapi enggak buat Tuhan. Nah. Boleh David ke depan sebentar? Izin ya David ya, mungkin dia terkejut. David, apakah kamu tahu orang tuamu sesungguhnya? Tidak tahu. Sekarang kamu dibesarkan oleh orang tuamu sesungguhnya atau malah kamu yang bingung juga. Ini sesungguhnya orang tuaku atau bukan? Saya udah dengar cerita dia. Di tempatnya, restorannya Oka waktu itu kita ngobrol. Saya hancur juga dengarnya, saudaraku. Bagaimana kemudian dia hidupnya hancur-hancuran. Diselamatkan Tuhan, diberi kesempatan hidup yang kedua. Yang harusnya sudah berakhir mungkin kemarin di EKH Hospital. Mbak Dian yang juga belum mengenal dia, ada perintah instruksi Mbak Dian juga pergi untuk melayani dia di sana. Ada kesempatan kedua dia hidup. Dan ceritanya kalau difilmkan kayaknya menarik juga. Kayak sinetron, saudaraku. Bagaimana dari kecil dia hanya dititipkan oleh orang tua ke pembantu ya. Untuk menjaga dia. Tetapi tidak ada orang tua, saudaraku. Tapi saya memandangnya begini. Mungkin David ya marah dengan banyak hal, betul? Kenapa kok aku ngalamin semua ini? Tapi saya mau bilang, dan kami juga bilang sama David, Fit, kamu pilihan Tuhan. Kamu pilihan Tuhan. Silakan duduk, Fit. Saya belum bisa cerita terlalu banyak, nanti biarkan nanti kapan David sendiri yang cerita ya. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Kelahiranmu mungkin gak jelas, aku lahir dari siapa. Mungkin Anda menganggap dirimu seorang buangan saja. Anak haram. Tapi saya mau bilang, Anda hadir di sini karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun Anda dalam kandungan ibumu, spesial sebagai karya seninya, dan Dia membentuk dan menenun engkau dari hatinya, dan Dia pingin setiap saudara mengalami
yang sungguh amat baik. Jadi pribadi yang sehat, pribadi yang berdampak, pribadi yang berbahagia. Haleluya. Dan Dia ciptakan engkau di dalam Kristus Yesus. Inilah jati dirimu sesungguhnya. Kristus. Kesadaran akan Kristus dalam diri kita dan kita ada dalam Kristus ini yang mesti dibangun. Dari sinilah kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ya. Terlalu banyak orang terganggu karena terlalu banyak mikirin tentang dirinya. Lebih dari mikirin Kristus. Terlalu banyak sadar akan identitas jasmaninya. Lebih daripada identitas rohaninya. Sebagai new man in Christ. Sebagai pribadi yang istimewa, yang berharga di dalam Kristus. Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang sehat? Mazmur 139 ayat 14. Kita baca bersama. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Untuk menjadi pribadi yang sehat, ini kuncinya. Bersyukur. Bersyukur bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan saya mau jiwamu benar-benar menyadari pada pagi hari ini. Gimana pribadiku sehat, supaya berdampak, supaya berbahagia. Maka saudara, akumu itu mesti sehat. A-nya acceptance. Nerimo, terima yuk, terima apanya? Kismet, terima takdirmu, terima apanya? Terima uniquenessmu, keunikanmu. Haleluya, kalau saudara sudah bisa nerimo, aku terima takdirku. Banyak orang gak punya pribadi sehat, ya, terganggu jiwanya. Why? Karena gak bisa terima takdirnya sebagai laki, pinginnya jadi perempuan. Udah perempuan bagus, cantik-cantik, pinginnya jadi apa? Laki-laki. Gak bakal bahagia. Rubah alat kelaminnya bisa, tapi di dalam dirimu ada kepalsuan. Ada yang palsu, gak bakal bahagia. Karena kebahagiaan itu harus otentik. Ada banyak orang gak bisa berbahagia, kenapa? Jiwanya akan terganggu. Terganggu kenapa? Kenapa sih aku lahir sebagai suku ini? Loh, tidak semua kita berbahagia dengan suku kita, betul tidak? Bisa jadi ada orang yang kalau mau jujur dia bilang gini, aku tuh lebih pengen jadi suku Jawa atau suku apa? Israel, Yahudi gitu loh. Orang Yahudi juga kadang hari ini juga, kenapa gue Yahudi ya, gue gak bisa bergerak bebas kemana-mana gitu kan. Dikejar-kejar orang terus gitu kan. Ya. Aku gak bisa terima kenapa aku dilahirkan dari keluarga ini. Lah itu takdir. Kalau takdir udah dari sononya begitu, gak bisa diubah. Ini bukan soal pilihan kita, di luar kontrol kita. Ya. Di luar kontrol kita. Mau sehat berbahagia? Nerimo, terima kasih Tuhan. Aku lahir sebagai pria sejati. 1, 2, 3. Nah itu pria ya. Para wanita, gadis, perempuan, terima kasihlah karena engkau dilahirkan sebagai wanita tulen. 1, 2, 3.
Tulen atau bijak? Wow, wah, oke. Kalau saya bilang wanita, perempuan, gadis, terimalah dirimu sebagai wanita. Semua wanita katakan wow. Oke, Pak, yang berjenis kelamin perempuan wanita, terimalah dirimu sebagai perempuan dan wanita. Jangan mau jadi laki-laki, saudara. Kamu akan berbahagia. Haleluya. Iya kan? Terima takdirmu udah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan terima uniqueness-mu. Terimalah keunikan dirimu. Setiap kita dikasih Tuhan keunikan. Kepribadiannya, keunikan, kepribadian dan juga saudaraku keunikan selera, apalagi talentanya, ya intinya gini, bahwa kita didesain berbeda kok satu dengan yang lain. Itu yang membuat menarik hidup ini. Kalau sama, aduh, nggak asik saudaraku. Ya. Ketika saudara bisa menerima takdir dan keunikan dirimu, kamu jadi pribadi sehat. Pribadi sehat akan punya pengaruh yang positif. Orang bisa berasa, saudaraku. Kalau ketemu saudara itu kayaknya positif, vibe-nya enak gitu ya kan. Istilah anak sekarang tuh apa? Vibe-nya apa? Kok kayaknya nggak nyambung ya? Vibe. Vibrasi, atmosfer, aura gitu ya. Vibe bahasa istilah keren sekarang. Rasanya wah enak lah sama orang ini. Tapi coba orang yang kalau pribadinya nggak sehat. Coba ketemu orang itu. Berasa gimana saudara? Hah? Terganggu, gak nyaman, tertekan, tegang, ya kan? Kayaknya gak betah gitu loh sama orang ini, kayaknya gelisah gitu loh, gak bisa betah lama-lama. Tapi orang yang vibe-nya positif, enak loh saudara, berjam-jam ngobrol juga kayaknya asik banget gitu. Ya, oke. Nah saudara, Nick dan Lena punya 1001 macam alasan untuk tidak menjadi pribadi sehat, berdampak dan berbahagia. Ya, why? Karena saudara terlahir cacat. Lah ini takdir, udah kita bilang takdir, betul kan? Nggak bisa diubah toh? Ya kan? Kaki palsu mungkin bisa, tapi ya dia tetap seperti itu. Tangan nggak ada. Dua lengannya, kaki juga, ya. Ada kemarahan kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada kehidupan. Kenapa kok aku terlahir begini? Lebih baik mati. Untuk apa hidup? Percuma kalau hidup seperti ini. Jangankan mereka yang cacat, yang normal saja maunya bunuh diri. Itu yang normal. Apalagi kalau udah begini, saudaraku. Baru yang normal dibully, waduh langsung nak mentalnya. Terpukul, terluka, marah. Kebayang gak ya Nick sama Lena? Gak usah orang lain ngomong saudaraku. Dia sendiri lihat dirinya udah gak suka, dia benci dirinya. Dia kutuk hari kelahirannya. Tapi kenapa dia bisa jadi pribadi seperti ini sekarang? Dia pribadi yang sehat. Berdampak pada seluruh dunia. Dua-duanya punya dampak besar. Nick menjadi seorang motivator dan inspirator kelas dunia. Istrinya normal, punya 4 orang anak, semuanya normal. Bilang sama sebelahmu yang belum nikah ya, yang normal, gak ada cacatnya, bilang gini, yang cacat saja punya istri, punya suaminya keren, apalagi kamu. Udah, jadi gak usah, kayaknya dunia runtuh gitu loh, kayaknya aduh, gua gak laku gitu loh, aduh ampun deh.
Lalu insomnia, nggak bisa tidur. Saudara. Mestinya saya tampilkan fotonya suaminya Lena Maria juga ya. Lena Maria suaminya ganteng. Saudara. Normal, pemain musik. Lena ini penyanyi kelas dunia juga. Bikin konser di berbagai negara. Ya, Lena ini bisa banyak hal. Dia renang, juara renang para cacat, olimpiade orang cacat. Dia pemain keyboard, piano, dia bisa masak, jadi ibu-ibu ya. Yang normal tapi gak bisa. Yang bisanya hanya Indomie, aduh. Ya nggak apa-apa sih, pesan-pesan dari luar juga nggak apa-apa. Tapi kita kadang-kala nggak tahu kalau makan terus di luar tuh orang campur apa kita nggak tahu, saudaraku. Ingusnya dia juga ada di situ. Loh, bahkan ada bocoran, saudara kalau ke restoran. Saudara bikin yang melayani saudara tuh agak jengkel, hati-hati loh. Makanan yang dia keluarin bisa dia taruh sesuatu untuk saudara makan. Serius, ini fakta. Ini fakta. Jangan seneng gitu loh, tiap hari makannya di restoran, buang duit tahu. Makan tuh mesti tahu tempat yang menurut saudara cukup oke lah ya. Jangan, ya tidak nakut-nakutin saudara ya. Tapi yang pasti restorannya wiskul, sehat, higienis. Pastikan Anda ke sana. Kalau Anda ke sana bilang karena disuruh Pak Gembala. Haleluya. Pak Mancu tuh yang sering kesana gak ngajak-ngajak saya ya. Baik. Rahasia ini. Kenapa mereka jadi kelas dunia? Punya dampak dan berbahagia. Karena mereka nerimo apa? Dia nerimo takdirnya, dia nerima keunikannya. Ini rahasianya. Pak, Bu, yang punya anak. Jangan pernah tunjukkan kepada anak bahwa ada yang diterima, ada yang gak diterima. Terima semua anakmu apa adanya. Jelek juga diterima. Bagus, apalagi tentunya kan. Jelek bisa diterima, apalagi bagus tentunya ya. 2, please. Jangan banding-bandingkan anakmu dengan ponaan, saudara apalagi, ponaan biasanya kan, sepupu, saudara sepupunya. Jangan dibanding-bandingkan. Kakak adik jangan juga dibanding-bandingkan. Setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu unik. Tuhan punya jalan cerita bagi masing-masing. Masing-masing anak mengusung cerita Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terlahir untuk menjadi history maker. Menjadi pembuat ceritanya Tuhan. Tuhan. His. Huruf besar H. H-I-S. His. Bicara tentang Tuhan. Story, kisah. Setiap anak kita ada dalam sebuah proses pembentukan kisah Tuhan dalam hidup mereka. Biarkan mereka jadi apa? Diri mereka. Karena mereka akan menceritakan bukan tentang papa dan mamanya. Mereka akan cerita tentang Tuhan. Saya mengambil satu kesimpulan sementara. Salah satu hal yang mengganggu mental daripada anak kita hari ini adalah karena parenting yang bermasalah. Yaitu apa? Salah satunya mengapresiasi anak berdasarkan prestasi. Jangan mengapresiasi anak berdasarkan prestasi. Fokus kepada karakter. Jangan mengapresiasi anak berdasarkan penampilan. Wah, ganteng banget anak papa, cantik banget anak
papa. Wah keren banget kamu punya baju. Bagus sepatunya. Boleh sekali-sekali. Tapi jangan sampai anak nangkep. Bahwa keberhargaan diriku adalah karena penampilan. Keberhargaan diriku adalah prestasi. Juga jangan apresiasi anakmu berdasarkan prestise. Prestise itu gengsi. Gengsi kalau sekolahnya di tempat bagus. Kalau saudara punya teman-temannya, teman-teman kaya. Wah keren. Itu prestise semua. Jangan. Sebab itu rapuh. Gambar diri, jati diri kita gak boleh dibangun atas semua itu. Berdasarkan prestasi, prestise, kekayaan, popularitas. Seberapa banyak yang like kamu di media sosialmu, followermu berapa banyak. Please, keberhargaan dirimu bukan karena itu. Bahkan saya saranin, supaya kalian mau sehat, lebih banyak puasa media sosial. Nggak usah terlalu lihat TikTok teman, Facebook teman dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kamu nggak sehat. Ini loh. Belajar terima dirimu. Amin. Takdir dan keunikan. Bersyukur. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Amin. Engkau jadi pribadi yang sehat, pribadi yang berdampak, pribadi yang berbahagia. Saya melihat parenting ini sudah darurat, penting sekali. Hari-hari ini ada satu, saya bukan bilang pewahyuan, tapi satu hal yang kayak lebih terbuka bagi saya. Bahwa kekurangan pengetahuan merugikan dan membinasakan banyak orang. Saya 4 tahun berturut-turut membayar pajak mobil saya. Progresif. Padahal saya gak punya 2 mobil. Saya hanya punya 1 mobil. Rupanya mobil yang sebelumnya belum diblokir oleh saya. Yang beli mobil pun belum bayar pajak. Saya kena bayar progresif. Lumayan kelebihannya. 1.300.000. 4 tahun berarti udah kurang lebih 5 juta. Karena kebodohan. Jangan suka dengan kebodohan. Bencilah kebodohan. Kebodohan itu merugikan kita. Banyak kita ngadepin masalah karena bodoh. Itulah sebabnya sukailah belajar, sukailah pengetahuan. Cari tahu, banyak hal dalam hidup ini harus dicari tahu. Jangan tidak mau tahu. Itulah sebabnya saya memandang parenting penting. Kenapa? Maaf, banyak orang tua sok tahu padahalnya belum tahu cara mengasuh membesarkan anak dengan baik. Saya mau tes, saudara hadir gak nanti? Akhir bulan Selasa, saya bikin forum khusus namanya Parenting Talk. Kita akan duduk ngobrol soal parenting. Tapi saya gak undang pembicara khusus. Kita akan berbagi. Pak Cecep akan berbagi bagaimana dia ngasuh anaknya, cerita baik buruknya, cerita kok. Koroni cerita. Ini Roni farmnya Suindun karena dia gak ada farm. Lanjutannya gak ada, saya gak tahu farm apa. Haryanto juga Suindun. Karena namanya satu tok. Kalau ke Israel bahaya itu. Saudara kalau paspor, nah ini pengetahuan lagi. Penting pengetahuan. Saudara kalau ikut saya ke Israel, namamu hanya Roni. Udah sebentar lagi Anda dibawa masuk ke ruang imigrasi. Anda akan di situ diinterogasi lama sekali baru bisa keluar. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu sudah pengalaman. Dulu kita bawa Pak Hussein, yaitu Pak Asen. Namanya hanya satu, Hussein. Apalagi ada Hussein. Aduh, masuk Israel. Waduh. Nah ini pengetahuan. Nggak rugi kalau belajar, jangan malas belajar toh.
cari tahu banyak hal. Karena dengan cari tahu banyak hal kita itu nggak rugi banyak hal. Ya nggak apa-apa, memang rugi juga saya anggap sekolah lah, ya udahlah sekolah mahal, tapi kalau bilang kenapa sekolah jadi ratusan juta jadi miliaran. Kemarin ada teman saya, saudaraku, sama-sama saya ke Labuan Bajo dari Amerika, pengusaha besar di Amerika, yang lu pengusaha besar yang apa? Dia bilang, waduh gua karena kurang pengetahuan ini, gua rugi 7 miliar deh, ditipu temen. Berapa banyak saudara sering ditipu? Ayo, karena bodoh. Jangan sok pinter, jadi orang tuh mau belajar, tanya yuk. Enggak nanya sesat di jalan tuh betul. Jangan sok pinter. Nah jadi kita akan ada parenting talk akhir bulan. Saya undang semua orang tua yang punya anak cucu hadir. Karena ini penting. Saya melihat di gereja kita ini banyak kasus-kasus di anak-anak remaja kita yang kita perlu tolong. Tolong bersama-sama, gak boleh sendirian. Tolong bersama-sama. Saya lihat kasusnya kurang lebih 20% dari 50 anak muda di gereja kita. Berarti kurang lebih berapa? Dari 50%. 10 orang toh? 10 orang, saya mau bilang 10 orang ini fenomena gunung es. Banyak aja yang pura-pura sehat, banyak yang pura-pura baik. Sekarang saya lebih peka lihat orang. Ternyata orang yang kelihatannya sehat belum tentu. So jangan pura-pura rugi sendiri. Jangan pura-pura. Apa adanya, terbuka, kalau diri saya diketahui kerapuhan saya, orang lain tahu masalah saya, it's okay. Because it's okay to be not okay. Saya ulangi lagi, tolong catat baik-baik. Jangan pura-pura. It's okay not to be okay. Oke untuk tidak menjadi oke. Ini hanya bisa saudara terima kalau saudara ngerti mengenai konsep kebahagiaan ini, betul? Karena kebahagiaan bicara mengenai meaning and value, bukan feeling and condition. Kondisi sekarang lagi gak punya uang, I'm not okay. Tapi it's okay untuk gak punya uang, emangnya kenapa kalau gua gak punya uang? Hanya untuk hari ini, 2 hari ini saya gak punya uang. It's okay. Dunia gak runtuh Pak. Enjoy your life. Enjoy presence of God. It's okay to be not okay. Itulah sebabnya saya belajar. Sekarang orang bingung. Kalau saya jawab ditanya, apa kabar Pak Bram? Jawaban saya bisa beda-beda. Jawaban saya bisa begini. Ongoing process. Saya jawab, kan bingung. Ongoing process apa yang proses? Atau proses pemuritan. Wah jawabnya gitu. Atau ya lagi gak baik-baik saja. Emangnya salah kalau saudara jawab lagi gak baik-baik saja? Justru kalau saudara bilang I'm okay, saya baik-baik saja, itu yang gak baik saudara. Haleluya. Nah jadi saudara, kita mau jadi pribadi sehat, berdampak, berbahagia. Katakan amin. Supaya berdampak ini yang kita lakukan. Pekerjaan baik. Yang disebut pekerjaan baik itu apa? Yang disebut pekerjaan baik adalah pekerjaan haruslah menjadi sebuah penyembahan. Tuhan dipermuliakan. Kak Yuyun bekerja di Living World di mana? Di LW itu apa? Pangan. Jadi Yuyun bagian apa? Marketing. Oke. Yuyun bekerja di LW marketing. Bagaimana pekerjaanmu bisa jadi sebuah penyembahan dan pelayanan? Kalau pekerjaanmu hanyalah sebuah tujuan ekonomi, belum tentu bisa jadi penyembahan dan pelayanan. Betul tidak? Semua usaha pekerjaan kita, kalau tujuan motifnya ekonomi, bisa menghalalkan segala cara. Betul tidak? Tuhan mau kita bekerja. Kita didesain Tuhan itu jadi pekerja, bukan pengangguran. Bilang sama sebelahmu, Tuhan gak suka sama pengangguran. Kita semua harus bekerja. Just it. Lah kalau saya bekerja enggak, saya masih sekolah. Sekolah juga
Jangan. Ada yang Anda kerjakan. Belajar sungguh-sungguh. Iya kan? Gini. Ketika pekerjaan yang kau lakukan itu baik dan benar, sesuai dengan prinsip, nilai, aturan, integritas, nggak ada yang dirugikan, berarti pekerjaan itu sudah jadi sebuah penyembahan. Itulah pekerjaan yang baik. Haleluya. Kemudian ketika pekerjaanmu memenuhi, memuaskan pelanggan, customer, kebutuhannya dipenuhi, dia terlayani, diberkati melalui pekerjaanmu, berarti pekerjaanmu sudah menjadi sebuah apa? Pelayanan. Jelas ya? Oke. Sudah beberapa kali saya sampaikan, saya harap jemaat udah sangat nangkep, ngerti ini dan hidupi. Hidupi ini. Kalau memang KW-nya 2, Anda bilang sama pelanggan, calon pembeli ini KW 2, jangan bilang ini KW 1. Terus kalau pelanggannya nawar, Pak Roni, boleh gak aku minta harga segini? Wah, Pak, Bapak ini nawarnya kira-kira gak berbelas kasihan sama aku ya Pak. Loh kenapa? Pak, Bapak minta harga segitu. Itu di bawah modalku Pak. Padahalnya sudah ada untung. Itu benar atau tidak? Bohong saudaraku. Berarti saudara Tuhan gak dipermuliakan di situ. Ngerti saudara? Harusnya orang berbisnis dengan kita, orang aman, betul tidak? Harusnya kalau kita bekerja di perusahaan itu akan bilang, orang seperti ini pasti jadi berkat di tempatku. Karena udah ngerti pekerjaan adalah apa? Penyembahan, dan pekerjaan adalah pelayan, udah ngerti. Itulah sebabnya saya memandang ini penting. Sekarang gereja kita mesti ada acara program khusus dewasa muda. Jadi tahun ini mungkin udah beberapa kali ya. Jadi parentingnya kita garap, tapi dewasa muda ini penting. Karena dewasa muda punya 2 pergumulan. Pergumulan pertama adalah culture di lingkungan pekerjaan, budaya kerja. Dan banyak culture shock, kejutan budaya di situ. Banyak kejutan budaya di situ. Mereka nggak siap. Yang kedua adalah mau menikah dengan siapa dan pernikahan muda. Pernikahan muda, ini semua pergumulan. Survei membuktikan bahwa ini survei ya di seluruh dunia. Walaupun mereka ini pada waktu SMA dan mahasiswanya on fire, tapi biasanya rohani mereka turun pada waktu mereka dewasa muda. Kerohaniannya drop. Kenapa? Karena tantangan kerjaan dan pernikahan. 2. Itulah sebabnya dewasa muda ini penting. Tadi pagi saya sudah ngumpul dewasa muda. Siang, sebentar lagi yang usia coba. Yang usia 25, rata 25 sampai 35 tahun. Angkat tangan. Tinggi. 25. Ya ada beberapa. Habis ini tunggu sebentar. Tadi pagi, jadi kita akan bikin acara khusus nanti untuk dewasa muda. Ya. Kemudian ya. Juga hal yang perlu kita perhatikan di gereja kita yang berikut adalah yang perlu dilayani serius adalah Petra, yaitu anak-anak SMP. Ini anak SMP juga kurang diperhatikan. Jadi ini hal-hal yang Tuhan ingatkan saya. KFC harus diperhatikan dengan baik. Petra, youth, yang SMA, mahasiswa, tapi sekarang harus juga dewasa muda dan orang tua, semua harus diperhatikan. Supaya apa? Menghasilkan pribadi-pribadi yang sehat, pribadi yang berdampak, pribadi yang berbahagia. Nah ini penting saudara ya. Di mana saudara melakukan pekerjaan baik, di mana saudara melakukan perbuatan baik, di salah satu dari 7 domain. Ya kan? Disitulah saudara ada, saudara di situ untuk menghadirkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gimana caranya? Lakukan pekerjaan baik. Kita mesti enjoy, kerja itu harus jadi satu kenikmatan. Kerja menjadi sebuah kenikmatan ketika pekerjaan itu Anda lakukan sebagai sebuah penyembahan dan yes.
Itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Ya kan? Tapi kalau motifmu hanya ekonomi, wah stres terus saudaraku ya. Stres terus. Ya kan? Ketika saudara menjadi pribadi sehat, bahagia, maksud saya pribadi sehat, saudara juga berbahagia, betul nggak? Ketika saudara menjadi pribadi sehat, berdampak, saudara juga berbahagia. Tapi berbahagia ini saya mau bilang, itu bukan ada di ujung. Berbahagia itu juga bukan nanti. Berbahagia itu bukan sebuah jarak di jauh sana. Tapi berbahagia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan bersama saudara di dalam kondisi yang gak menyenangkan sekalipun saudara bisa berbahagia. Dalam kondisi yang sakit pun saudara bisa berbahagia. Betul? Ketika saudara lagi hard feeling, bad feeling pun saudara bisa berbahagia. Ketika ada satu kondisi yang gak bisa diubahkan, seperti Paulus, duri dalam daging yang gak dicabut pun berbahagia, saudaraku. Ada kondisi tertentu yang tetap seumur hidup kita, yang tidak menyenangkan buat daging kita bisa tetap alami. Tapi ketika kita menemukan makna di situ, dan kita memberi value di situ, kita orang yang berbahagia. Haleluya! Itulah sebabnya belajar nikmati kesakitan yang Tuhan izinkan dalam hidup. Belajar nikmati crushing, permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidup. Belajar untuk nikmati kekurangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Belajar nikmati kelemahan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Itu bagian dari cerita dan kisah Tuhan yang dibentuk dalam hidupmu supaya engkau bisa menjadi history maker. Menjadi pembuat dan pencerita kisah-kisahnya Tuhan. Haleluya. Amen. Sebab itu kita berbahagia. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Kau berbahagia. Boleh ada teksnya mungkin? Itu lagu Kidung Jemaat ya. Ada beberapa lirik yang bagus. Saya mau saudara kita nyanyikan lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Coba lebih flow lagi. Coba lirik yang lain ada? Bukan gitu. Maksudnya dia agak sedikit kayak ibadah satu tadi itu agak flow, nggak tersendat-sendat, nggak terlalu tersendat gitu. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surgawi melimpahiku. Oh, lagu malaikat amat merdu, kasih
dan rela besertaku. Kita bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Berikan salam kiri kanan saudara, katakan, senang sekali berjumpa dengan orang yang berbahagia di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Korabasata karabapapaka sandaka. Rakasotoko. Jesus. Thank you Lord. Jadi belum punya jodoh? Belum ketemu calon suami? Berbahagia ya. Haleluya. Jadi bukan nanti ya. Kalau dimarah-marahin suami, karena kebahagiaan bukan feeling ya. Tapi ketika saudara dimarahin suami, istrinya diam. Setelah istrinya diam, istrinya bilang, I love you. Wow, berbahagia banget itu istri. Kenapa? Karena dia memberikan value. Ini dia. Kalau ini banyak yang akan saya bahas. Pastikan saudara jangan miss salah satu pengkhotbah saya. Jangan miss. Saudara boleh dengar pengkhotbah yang lain yang bagus, boleh, silakan. Tapi beda sama gembalamu dengan yang lain apa? Gembalamu tahu persis makanan apa yang diperlukan oleh domba-domba. Itu yang membedakan. Saudara boleh. Kadang-kadang kan jemaat bosan sendiri dengar gembalanya kan. Tapi saya mau bilang, orang luar tidak tahu yang real daripadamu kecuali gembalamu. Gembalamu udah persiapkan menu makanan yang akan menyehatkan saudara. Gak asal ngomong saudara. Sebab itu pastikan saudara kalau tiap minggu tuh hadir. Ya apalagi perjamuan kudus begini. Hanya saya udah pelajari rata-rata awal bulan banyak yang oh Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa hadir luar biasa ya kan. Jangan arisan tiap minggu ya. Tiap bulan. Oke, kita akan perjamuan kudus. Teguhkanlah hatimu hai anakku. Wih, ayatnya bilang begitu saudara. Baca dulu ayatnya. Oke, ada yang belum dapat nanti para diaken bisa melayani. Bapak Ibu yang belum dapat roti anggur, silakan Pak Mancu ada di sana belum. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus.
Mari masing-masing katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Thank you Jesus. Thank you Father. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah dan alami kuasa kasih kebenarannya. Haleluya. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Silakan duduk sebentar. Ada beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada saudara. Saudara yang tidak sempat dengerin khotbah saya mengenai proses pemuritan, saya menghimbau saudara bisa dengerin di YouTube-nya ya tentang proses pemuritan, karena itu sangat penting sekali untuk kita punya dasar kepemuritan yang baik ya. Oke, saya persilakan wartanya disampaikan dulu, kemudian saudara Anto akan memberi informasi dan dilanjutkan Pak Mancu. Bosan gak sih liburan sekolah cuma rebahan di rumah doang? Bosan gak sih liburan malah mainnya ke mall lagi, mall lagi? Kamu butuh refreshing? Atau kamu butuh healing? Yuk ikut Sabtu Seru bersama Petra Action. Lokasinya akan bertempat di Taman Budaya Sentul pada tanggal 13 Juli 2020. Bagi pelajar cukup membayar minimal 10.000 saja, dan bagi yang sudah bekerja minimal 50.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya transportasi dan konsumsi. Untuk pendaftaran bisa ke nomor ini ya, atau kamu bisa. Kamu bosan gak sih liburan sekolah cuman rebahan di rumah doang? Bosan gak sih liburan malah mainnya ke mall lagi, mall lagi? Kamu butuh refreshing? Atau kamu butuh healing? Yuk ikut Sabtu Seru bersama Petra Action. Lokasinya akan bertempat di Taman Budaya Sentul. Jadi acara kita yang 2 minggu lalu juga udah diinfoin kalau akan ada tanggal 13. Nah kalau kemarin kan belum tahu nih tempatnya di mana dan belum ada informasi soal ini, hanya informasi soal biayanya aja. Jadi kalau untuk minggu ini kita udah akan umumin lokasinya, itu ada di Sentul, di Taman Budaya. Jadi tempatnya adem, terus vibe liburannya ada. Nah terus yang paling ini biayanya, jadi untuk pelajar itu hanya Rp10.000, 10.000 aja gitu loh. Kayak retret sekolah kalian pun gak ada yang 10.000 kan ya. Tapi kalau gereja karena kasih korea, jadi kita hanya kenakan 10.000 aja. Dan untuk yang udah kerja juga sama, hanya 50.000 minimal. Minimal ya, beda dikit ya sama yang pelajar ya. Yang kerja ya udah minimal 50.000, kalau mau kasih lebih silakan gitu. Dan kemudian ngapain sih sebenarnya acaranya? Jadi acaranya itu kita bakal ada ya intinya bonding satu sama lain, terus nanti ada grup carouselnya juga di sana, ada ibadahnya juga, ada fun game-nya juga. Jadi sebenarnya 10.000 ini dan 50.000 ini udah ngasih banyak hal lah buat akhir minggu terakhir ya, sebelum liburan masuk sekolah, sama kalau yang kerja ya tetap kerja ya. Ya jadi berharap kita dari tim leader youth udah berusaha semaksimal mungkin bikin biar tidak ada biaya yang lebih besar atau lebih ini, jadi kita harap teman-teman juga semuanya mau join.
Dan kemudian untuk lokasinya nanti berangkatnya dari gereja. Jadi nanti ada bus dari gereja dan kita berangkat bareng-bareng ke sana. Jadi 10.000 itu udah dapat apa aja konsumsi, terus ada transportasinya juga. Nah terus untuk tahu berapa sih sebenarnya harga aslinya kalau misalnya untuk ikut acara ini, harga aslinya itu sebenarnya 125.000. Jadi sebenarnya sudah kita cover banyak dan kemudian dan juga kita juga open buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang punya ingin menabur untuk benih-benih muda di youth di sini. Kita juga open banget, jadi buat bapak-bapak ibu-ibu yang mau menabur lebih juga di youth bisa hubungin kali dia, Kak Frenzy. Jadi kita open banget. Dan untuk teman-teman youth nanti di bawah juga ada pendaftarannya. Buat yang udah ada di grup nanti ada linknya juga, bisa bantu diisi untuk keikutan sertaan. Jadi kami harap teman-teman semua ikut ya, karena ini acara ini untuk kita dan untuk kita juga. Jadi kita yang melayani, kita juga semua yang ikut. Jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti ada di grup untuk ini info jelasnya. Saya undang kembali Abraham untuk tutup dalam doa. Oh Pak Mancu, silakan. Terima kasih. Mohon waktunya 5 menit. Boleh lihat pasang jamnya ya, 5 menit. Bapak Ibu, mohon dukungan doanya. Yang pertama ada Alpha Course, besok kami akan mulai berapapun orangnya, ada 3 orang. Tapi kalau Bapak Ibu ada teman, saudara atau tetangga yang bisa ikut di program ini, mohon informasikan secepatnya. Masih boleh ikut di minggu depan, satu stage ini nggak apa-apa kosong, tetapi di periode kedua masih bisa. Ini yang pertama, mohon dukungan doanya. Besok kita mulai pukul 19 WIB di Ruko Kanadian, tempatnya Pak Seger. Yang kedua, Bapak Ibu dari Diakonia, biasanya kita kalau ada acara kedukaan gitu, seringkali kita merasa kayak gimana gitu ya. Tapi kali ini tim Diakonia sudah mempunyai satu program, namanya program kedukaan. Jadi setiap Bapak, Ibu, dan keluarga dimohon bisa mengikuti program ini. Di dalam program ini nanti apabila terjadi kedukaan di dalam satu keluarga inti, suami, istri, dan anak. Ya, suami, istri, dan anak akan mendapatkan bantuan berupa peti jenazah, kemudian juga ambulans dari rumah sakit sampai dengan ke tempat pemakaman, beberapa butik bunga-bunga, dan juga beberapa hal lain yang bisa ditangani ya, termasuk pemandian daripada jenazah. Kira-kira itu yang yang bisa dicakup nantinya. Pak, bagaimana dengan tanah makamnya? Ya memang nanti sesuai dengan pengurusan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini di luar itu, termasuk formalin ya. Tapi tadi itu beberapa bagian penting yang bisa kita lakukan. Nah, untuk mengikuti program ini Bapak Ibu bisa mendaftar ke tim Diakonia. Mulai hari ini sudah ada di bawah, dengan cara nanti Bapak Ibu setiap bulan akan memberikan iuran Rp30.000 setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti satu keluarga ada 5, ya sudah, itu termasuk 5 orangnya yang akan di cover dengan support daripada program ini. Kemudian bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya bisa ditransfer atau bisa juga sementara ini tunai. Dan untuk sementara waktu nanti kita masih menerima secara manual, belum kita berikan ke Ibu bukti kepesertaan. Tapi nanti bukti kepesertaan atas setiap anggota akan kita buatkan kartu. Ya, akan kita buatkan kartu di mana di dalamnya nanti ada terinformasi nama kepala keluarga dan siapa saja nanti yang di cover dalam program ini untuk tiap keluarga demi keluarga. Untuk itu Bapak Ibu bisa berhubungan, nanti ada ketua diakonia kita namanya Ibu Dian Sitoresmi dan sudah diresmikan kemarin. Jadi resmi namanya. Yang kedua adalah bisa dengan Ibu Nana. Ya, Ibu Nana, dan yang ketiga bendaharanya adalah Ibu Ailin. Bener kan ya Bu ya? Iya, enggak salah. Bu Ailin yang mana? Ini orangnya nih. Ya, terima kasih banyak. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk program ini sehingga nanti semua berjalan dengan baik dan kita akan mulai di bulan Juli ini.
Silakan bergabung dan kami menyambut dengan baik atas setiap partisipasi Bapak Ibu untuk program ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Bram. Terima kasih Pak Mancu, terima kasih juga buat Anto ya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Nanti teman-teman dewasa muda usia 25 tunggu sebentar aja ke atas 35. Dan SPK akan hari ini pelajaran yang keempat. Puji Tuhan. Semangat. Kirada bakasyata basyata. Pulanglah jemaat terkasih pada semua aspek kehidupan. Sebagai seorang pekerja Kristus, seorang penyembah dan seorang pelayan. Menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kau berada. Dengan kekuatan kasih karunia daripada Tuhan, kemampuan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Berkat damai sejahtera yang melimpah dari Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, bimbingan Roh Kudus atas hidupmu saat ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita gerejanya dan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dapat mengambil waktu satu sejenak mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk persembahan amplop dapat diletakkan di kotak yang sudah disediakan di depan tangga pintu keluar. Terima kasih. Is it true that you are thinking